Sebelumnya Charles Oliveira sekaligus pelatihnya Diego Lima tetap mempertahankan kemauan mereka untuk pertarungan melawan Islam Makhachev. Namun lama-kelamaan secara perlahan tapi pasti semuanya pun berubah. Apa sih penyebabnya? Seorang petarung di kelas welter mengatakan jika gaya bertarungnya bisa menjadikan momen buruk bagi Khamzat dan Kamaru Usman. Selepas Nate Diaz mengungkapkan beberapa pernyataannya, akhirnya Khamzat bereaksi atas klaim Diaz yang dianggap The Boss tidak masuk akal. Audio Jungle. Todo mundo vem falando muito do Islam Makhachev, todo mundo vem falando isso, todo mundo sabe do meu querer. Eu queria muito a luta contra o Conor, porque é uma luta que você sabe muito bem, ia colocar muito dinheiro na conta. Mas Vidana, se você quer muito essa luta contra o Islam, vamos falar em dinheiro, vamos falar em números. Não vem falar comigo, fala com o meu empresário, ele sabe o que vai acontecer. Eu sou um lutador, eu luto em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar desse mundo gigantesco que a gente vive aqui. Então é isso, galera, vamos estar felizes, esse é o mais importante, estar feliz. Se for em Dubai, eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou fazer história. Se for no Brasil, eu vou lutar, vou vencer, fazer história. Se for aqui nos Estados Unidos, eu vou lutar, vou vencer, fazer história. Essa é a realidade. O mais importante é a gente estar feliz e ousado. Essa é a realidade. Charles Oliveira yang sebelumnya adalah juara divisi kelas ringan, namun gelar itu dicopot setelah The Bronx kehilangan bobot badan di saat melawan Justin Gaethje. Meskipun menang, namun Oliveira tidak lagi menjadi sang juara divisi, melainkan terjun bebas ke sesama peringkat pesaing divisi dengan menduduki kursi basah nomor 1. Untuk pertarungan berikutnya, Oliveira harus berjuang kembali merebut gelar yang hilang itu dalam pertarungan perebutan sabuk kosong, di mana The Bronx akan melawan petarung yang berada di bawah peringkatnya. UFC menemukan pilihan mereka jatuh kepada pesaing keempat Islam Makhachev. Sebagai salah satu pesaing yang belum pernah berlawanan dengan Oliveira di daftar 5 besar pesaing, selain Beneil Dariush di urutan berikutnya. Namun Oliveira beranggapan lain setelah memutuskan pilihannya buat sang pujaan hati Conor McGregor, dengan alasan yang unik bahwa targetnya itu memiliki uang yang melimpah, hingga menurutnya dapat dipastikan untuk membantu segala kebutuhan keluarganya. Meskipun sang pujaan hatinya belum sembuh total, namun Oliveira tetap berupaya keras agar dia dan McGregor dapat dipertemukan untuk berdansa keras di oktagon. Meski kekalahan sebagai taruhannya bukan menjadi masalah bagi Oliveira, yang penting lembaran kertas itu dapat diraihnya sebanyak mungkin. McGregor menurut kabar yang beredar telah diproyeksikan akan kembali pada Januari 2024 setelah melihat perkembangan kesembuhan cederanya akibat diluluh lantakkan Dustin Poirier. Namun apakah sekembalinya McGregor akan kembali mampu menghidupkan hype-nya seperti masa di mana dia berada di puncaknya? Dan apakah sekembalinya McGregor, maka UFC akan memprioritaskannya buat Oliveira, meskipun ada hak istimewa bagi The Bronx untuk menentukan calon lawannya sendiri. Kedua pertanyaan inilah yang akhirnya menyadarkan Oliveira bahwa melawan McGregor dengan harapan PPV yang tinggi itu sudah menjadi rezekinya Khabib Nurmagomedov, di mana Oliveira mungkin tidak akan mendapat seperti apa yang didapatkan Khabib. McGregor di tahun 2024 akan bertambah usianya menjadi 35 tahun, di mana pada usia ini, kerentanan petarung mulai datang secara perlahan. Dan meskipun banyak sajian yang menyajikan bahwa gulat dan performa Demetrius tampak seperti lebih bagus, sampai kabarnya menyerupai gulatnya The Eagle, toh para penggemar telah berangsur menurun tingkat ketertarikannya, disebabkan keyakinan mereka dengan performa McGregor tampak mulai memudar. Apakah UFC memiliki cara pandang yang sama dengan penggemar? Iya, UFC pun berpikir demikian. Sekembalinya McGregor ke oktagon akan menjadi tamu besar buat UFC, tapi bukan buat Oliveira. UFC sendiri menganggap kedatangan Demetrius itu tidak lebih sebatas entertainer buat penggemar dan bukan lagi mengarah kepada karir UFC-nya. Dan ini tidak ada perbedaannya dengan rencana potensi pertarungan McGregor melawan Jake Paul, di mana UFC meyakini potensi duel McGregor di dalam ring ini akan jauh lebih menguntungkan daripada harus dengan Charles Oliveira. Lantas kalau begitu, kenapa UFC tidak begitu merestui hubungan Oliveira dengan McGregor? Alasannya adalah meskipun bagi Oliveira melawan McGregor hanya sebatas mencari keuntungan uang, tidak lebih.
Namun bagi UFC, itu tidak sekedar seperti apa yang dibayangkannya. Karena bagaimanapun juga, ketika pertarungan melawan Conor McGregor digelar, judul dari tarian dansa mereka tetap menjadi pertarungan perebutan gelar yang kosong. Sementara McGregor telah hilang jalan untuk mencapai pertarungan seperti itu. UFC bisa saja menggelar pertarungan The Bronx melawan Demetrius dengan PPV yang tinggi. Namun dengan satu syarat, Oliveira harus bersedia mencopot untuk yang kedua kalinya setelah Sabu. Namun kali ini peringkat pesaing urutan pertamanya yang harus dicopot. Artinya, jika pertarungan melawan McGregor digelar, pertarungan itu tanpa perebutan gelar pada Januari 2024 di Brazil atau Las Vegas. Dan sebaliknya, UFC 281 Abu Dhabi akan tetap melaksanakan perebutan gelar di mana kemungkinan Islam Makhachev terpaksa harus disandingkan dengan Beneil Dariush. Dengan alur cerita seperti ini, akhirnya sabuk dan kehormatan mampu menghilangkan pundi-pundi dari pikiran Oliveira, karena The Bronx sendiri tidak ingin sabuk itu berpindah ke tangan orang lain, di mana dia nantinya akan kesulitan untuk kembali menjadi pesaing teratas dalam perebutan sabuk tersebut. Sekaligus pada poin ini merupakan alasan dibalik Oliveira yang akhirnya menerima ketulusan Islam Makhachev untuk menggantikan Conor McGregor. Uniknya lagi, setelah menerima kehadiran Islam Makhachev di lubuk hatinya, Oliveira beserta timnya termasuk pelatih Diego Lima memberikan ketentuan berikutnya, bahwa resepsi acara pertarungan itu harus digelar di halaman rumahnya Brazil, sekaligus menolak lokasi yang direncanakan UFC untuk digelar di Abu Dhabi. Brazil, sebuah negara di Amerika Selatan yang telah mampu melahirkan banyak atlet profesional dan terkenal di seluruh dunia. Meskipun kini telah menjadi negara berkembang dengan tingkat pengangguran lebih rendah berada di posisi ke-64 dunia. Dengan nilai pendapatan upah kisaran Rp5.797.910.000 sampai dengan Rp102.064.593 per bulannya, mungkin akan mampu menciptakan harapan UFC untuk memenuhi atau malah melebihi target PPV untuk sebuah pertunjukan pertarungan di Octagon. Namun kemungkinan UFC akan menggeser kalkulasi mereka ke arah yang lebih menjanjikan untuk negara Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, kota yang diklaim sebagai kota paling mahal kedua untuk karyawan asing dan kota termahal ke-67 di dunia, sekaligus menjadi kota terkaya di dunia dengan nilai pendapatan upah kisaran Rp17.070.466.000 sampai kepada Rp351.956.301 per tiap bulannya. Di samping penghasilan rakyatnya yang lebih menjanjikan, Abu Dhabi tak ubahnya seperti Brasil yang memiliki jatah pertarungan bila mana UFC menginginkan pertunjukan gelar di salah satu negara tersebut. Namun dapat dimaklumi jika kuota Abu Dhabi tidaklah mungkin tergeserkan, apalagi negara kaya tersebut mengeluarkan mandatnya agar di setiap pertarungan yang digelar mengikut sertakan petarung-petarung muslim UFC. Dan bukan tidak mungkin jika Abu Dhabi akan menolak kehadiran UFC jika tidak satupun keinginan para emir di sana bisa dipenuhi UFC, yang jelas merugikan pihak promosi. Dari perbandingan ini, UFC tampak jelas tidak akan mengambil resiko yang bisa merugikan pendapatan, di mana promosi mungkin akan lebih mengorbankan Charles Oliveira daripada harus kehilangan lembaran kertas di Abu Dhabi jika The Bronx lebih mengutamakan teman dansanya bersama McGregor di tahun depan. Akhirnya hampir dapat dipastikan jika UFC telah menjalin komunikasi dengan manajer Oliveira dengan memberikan gambaran seperti dalam pembahasan ini, di mana persetujuan dari kedua belah pihak mempelai ditemukan sebagai keputusan. Belal Muhammad percaya bahwa dia adalah pertarungan gaya terburu untuk Khamzat Chimaev dan juara kelas welter UFC Kamaru Usman. Belal baru-baru ini turun ke Twitter untuk menyuarakan pendapatnya tentang masalah ini, menyarankan UFC menjauhkannya dari Chimaev dan Usman, karena menurutnya UFC bakalan tahu jika dia akan memberi kekalahan pertama bagi kedua petarung itu di bawah bendera UFC. Saya pertarungan gaya terburu untuk Khamzat dan Usman, dan UFC tahu bahwa mereka berdua jelas merupakan pertarungan uang terbesar bersama, sehingga mereka tidak bisa mengambil resiko saya mengalahkan salah satunya, tetapi segera saya akan tidak dapat disangkal, cuitnya di Twitter.
Saat ini Belal adalah peringkat kelima kelas welter di UFC dengan mengendarai 7 kemenangan beruntun yang mencakup daftar nama seperti Demian Maia, Stephen Thompson, dan Vicente Luque. Sementara Chimaev sebagai tak terkalahkan dalam karir seni bela diri campuran MMA, membuat namanya cukup terkenal sejak bergabung dengan UFC pada tahun 2020. Keduanya mengincar sang juara Usman yang belum terkalahkan di bawah bendera UFC. Namun tampaknya untuk berhadapan dengan Chimaev saja potensinya sangat tipis karena Usman telah merencanakan kepindahannya ke kelas berat ringan setelah mengalahkan Leon Edwards. Terlebih lagi Belal yang mungkin tidak akan melihat lagi jejak Usman di kelas welter. Harapan yang tipis masih ada pada Chimaev jika memenangkan satu pertarungan lagi dan Usman masih menunda kepindahannya. Hanya saja sulitnya mencari lawan Chimaev membuat petarung Swedia itu tertunda waktu. Pasalnya UFC tampak merencanakan pertarungan The Boss melawan Nate Diaz pada Agustus mendatang. Namun petarung Stockton itu dalam wawancara terbarunya menolak pertarungan terakhirnya dengan Chimaev dengan alasan sebagai drama UFC untuk mengangkat nama Khamzat lebih populer dan menuju ke pertarungan gelar meskipun UFC terus berupaya agar pertarungan itu tetap digelar. Khamzat yang mengetahui celaan Nate Diaz di acara Ariel Helwani langsung bereaksi dari postingan Nate Diaz yang berjudul pertarungan tersisanya di UFC sambil membubuhkan meme tertawa dan mengirimkan peti mati kepada Real Gangster melalui akun Twitternya. Postingan Chimaev ini bisa diartikan lebih banyak terjemahan dari para penggemar karena Khamzat tidak membubuhkan satu kalimat pun dari reaksinya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.